Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajari teman-teman bagaimana cara membuat desain livery bus. Oke, langsung saja. Jika teman-teman sudah punya aplikasi Paint.net-nya, teman-teman bisa langsung dibuka. Kalau misal belum ada, nanti silakan download. Saya cantumkan di link deskripsinya. Nah, langsung saja kita buka. Nah, setelah sudah dibuka, kita pilih new file, new. Nah, di sini dibuat 3000 dan tingginya itu 1500. Nah, di bagian resolusi ini sangat berpengaruh. Jika teman-teman memilih resolusi misal 300 itu udah mencapai angka yang aman. Kalau di bawah itu, mungkin gambar yang dihasilkan kurang bagus. Seperti itu. Kita oke saja. Jadi, ini 300 ini pixel per inch. Jadi 1 inch-nya itu terdapat 300 pixel. Pixel itu apa? Pixel itu titik-titik yang ada. Jadi gambar bitmap itu tercipta dari pixel atau titik-titik itu. Nah, titik-titik itu ya ini. Pokoknya inilah. Oke, kita langsung saja. Setelah terbuka seperti ini, di sini saya akan menjelaskan tools-toolnya. Jadi yang akan nanti kita gunakan itu kebanyakan yang ini, line dan curve, lalu penghapus, lalu warna, lalu select. Ini selectnya, ini buat mindah-mindah. Ini yang buat ngeblok, ya kan, blok select itu. Dan ini seperti biasalah teman-teman yang sudah tahu. Mungkin yang belum tahu bisa dicoba-coba. Kayak ginilah atau apa. Pokoknya ngulik gimana caranya teman-teman itu biar tahu. Oke, setelah itu saya juga akan menyediakan gambar blueprint dari karoseri Adiputro. Nah, ini bahannya saya ada 2, yang satu tampak depan, samping, dan belakang. Dan yang akan saya ambil itu yang tampak samping saja. Nah, itu diklik aja. Jika terlalu cepat, teman-teman gini caranya. File, lalu open. Nah, ini di sini ada. Nanti teman-teman cari lokasinya di mana, lokasi teman-teman downloadnya di mana, lokasi teman-teman meletakkannya file di mana, dicari. Jika sudah dicari, tinggal diklik, dipilih ya kan, di open gitu. Nanti langsung tampil seperti ini. Nah, setelah itu, jika teman-teman sudah, lalu Ctrl A. Ctrl A itu untuk menggantikan dari select all. Jadi Ctrl plus A. Jadi teman-teman tangannya itu setiap waktu harus stay selalu di keyboardnya. Jadi tangan kiri di keyboard, tangan kanan ada di tangan kiri ada di keyboard dan tangan kanan ada di mouse, gitu maksudnya. Oke. Lalu kopinya caranya nggak usah diklik kanan, kelamaan kan, tinggal di Ctrl C, Ctrl C. Setelah itu buka layar yang ini loh, yang atas, klik. Nah, di sini teman-teman tinggal Ctrl V. Ini sebagai paste, Ctrl V itu. Nah, udah kan, udah keluar di sini. Jika udah keluar, ini kan gambarnya kan kecil.
Nah, cara membesarkannya itu ini, tarik yang pojokan. Tapi teman-teman pas narik itu harus memencet shift. Shift yang ada di keyboard itu loh. Nah, itu biar apa? Biar gambarnya itu proporsi. Jadi biar nggak meletot-meletot. Biar nggak apa ya, boselnya itu meletot-meletot gitu loh. Ini misal kalau kita pencet shift, jadinya seperti ini. Nah, kan proporsi kan. Enggak. Misal kalau shiftnya dilepas, ya ini meletot-meletotnya yang aku maksud kayak gini tuh loh. Kan enggak proporsi, bannya itu lonjong gitu loh. Aneh dilihat. Nah, kalau shift kan enak. Diperbesar sekiranya teman-teman itu pas gitu. Seperti apa? Oke. Nah, setelah itu kita pencet ini kan, select, klik aja di sembarang tempat. Nah, otomatis nanti selectnya akan hilang sendiri. Oh ya, untuk aplikasi ini sistemnya itu kayak Photoshop ya. Jadi ada sistem layarnya. Nggak cuma Photoshop sih, Corel juga ada, dan kebanyakan aplikasi-aplikasi seperti ini bermain layar. Ya, pastinya yang pertama itu layar background. Dan layar background ini kalau di sini itu sudah diwakilkan oleh gambar bisnya ini. Nah, langsung saja kita buat layar baru untuk membuat garis-garisnya. Jadi kan kita kan pada kali ini akan membuat ini outline-nya dulu atau gambar dasarnya ini dulu. Oke. Caranya mudah. Tinggal ini kan di bawah ini ada add new layer, diklik aja, klik. Nanti di sini akan muncul layar 2 ini. Biar mempermudah teman-teman, ganti aja namanya. Jadi outline. Nah kan, outline, lalu oke. Kecepatan lagi, enggak kan ya? Ketika sudah diganti outline, teman-teman langsung saja ke sini, cus, ini ke garis line atau curve yang ada di tools ini. Jika teman-teman bingung, misal teman-teman baru install lalu nggak ada toolsnya, nggak ada warnanya, nggak ada layarnya, gampang. Teman-teman langsung lihat saja di Windows. Nah, ini semua sudah tersedia. Ada tools, history, layer, color. Nah, tinggal menyesuaikan begitu. Oke, langsung saja kita bikin garis. Kita awali dari sini. Oh iya, untuk menarik garis seperti ini, untuk menggeser-geser ini, teman-teman caranya itu dipencet ya, spasi, lalu akan otomatis muncul tangan ini loh. Hands free namanya, kalau di aplikasi-aplikasi lainnya sih biasanya hands free namanya. Tapi kalau di sini namanya pan. Pan. Oke, ini. Jadi seperti itu. Paham kan? Jadi habis dipencet spasi, lalu teman-teman goyang-goyang aja, mau kemana, enaknya kemana gitu. Oke. Untuk memperbesar atau memperkecil caranya juga mudah. Pencet aja tangan di keyboard itu CTRL atau Ctrl, lalu apa ya? Ini namanya apa sih? Yang bunder-bunder di tengahnya itu loh. Bunder-bunder di tengahnya mouse. Nah, ini tinggal diuter-uterkan ini loh. Dimaju mundurkan. Nah, itu. Kalau mau zoom out ya dinginekkan. Nah, dinginekkan, diundurkan. Kalau mau diperbesar ya kedepankan, seperti itu. Maaf ya teman-teman kalau bahasanya campuran. Oke, langsung saja. Oke, untuk pengaturan garisnya ada di sini.
Jadi semakin besar angkanya, semakin tebal garis yang dihasilkan. Jadi untuk kali ini saya mengambil ukuran 4. Kita mulai dari sini, tarik. Ini pas narik itu ditekan ya teman-teman. Caranya ditekan. Jadi teman-teman menekan, jangan dilepas. Sampai sini. Pokoknya kalau pakai ini, tipsnya sebelum melakukan harus berhenti dulu, biar nanti nyambungnya enak. Nah, di sini, di sudut-sudut ini, itu kan ada kotak-kotak ini, kotak-kotak yang kayak apa ya, kayak pisahan-pisahan gitu. Untuk menyesuaikan garisnya tinggal tarik aja. Nah, ini kan otomatis sudah narik, udah menyesuaikan sama garisnya. Ini juga kan sudah. Nah, setelah itu lanjut garis selanjutnya. Cus. Pokoknya teman-teman kalau masih belajar sedikit dulu aja nggak apa-apa. Kita juga sama-sama masih belajar toh. Nah, kalau misal teman-teman udah terbiasa pakai aplikasi apa gitu, lalu pakai ini, biasanya kan setiap aplikasi itu beda cara ya. Jadi menyesuaikan aja. Misal kayak gini, nanti teman-teman membuat garis, gimana kok misal mau buat garis lagi kok ewoh gitu loh. Ewoh gitu apa sih bahasa Indonesianya? Rumit, susah. Tinggal klik aja sembarang. Klik aja di tempat lain. Klik. Nanti kan ada sampah ini, tinggal di Ctrl Z. Nanti kita lanjutin lagi garisnya. Paham kan? Pasti paham lah. Kalau nggak paham nanti coba dilihat lagi. Oke, lanjut aja. Pada bagian tekuan atau lekukan, itu kalau bisa ambil sedikit-sedikit aja. Misal segini. Ini tekuk segini, tekuk segini. Lalu klik. Nah, kan pastikan ada kotoran ini loh. Akibat kita mau klik agar opsinya yang di sini itu menghilang, kita Ctrl Z aja. Bread, otomatis akan hilang. Lalu kita lanjutkan lagi. Gitu. Gitu nggih, paham? Kita lanjutkan. Pokoknya seenak kalian bagaimana caranya. Menyesuaikan aja dengan, biasanya setiap orang itu berbeda-beda cara sih pemakaiannya. Nah, pokoknya berhenti di setiap sebelum lekukan, agar lekukan yang dihasilkan itu sempurna dan nyambung gitu loh. Enggak kepisah, nggak aneh gitu lekukannya. Pelan-pelan aja pokoknya. Yang penting kalian bisa dulu. Untuk soal mau mulus apa enggaknya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Oh ya, misal kalau teman-teman salah narik garis gitu, itu teman-teman nggak usah pakai eraser gitu loh. Maksudnya daripada kalian menggunakan eraser dengan mengeklik lalu membesarkan, dihapus, itu kan kelamaan. Jadi cukup tangan kalian itu yang kiri selalu stay di Ctrl Z. Pokoknya stay di situ. Jadi kalau ada salah itu langsung bisa Ctrl Z gitu. Itu mempercepat biar nggak terlalu lama gitu loh. Nah, seperti itu.
Ya, untuk mengecek hasil dari yang teman-teman sudah kerjakan sampai mana, kalau misal kurang seret atau yang misal kurang bagusnya di mana, kurang luasnya di mana. Ini kan tadi kan ada layer ya, ada 2 layer. Jadi layer pertama itu background gambar bisnya itu. Lalu yang layer kedua yang atas ini adalah outline, garis-garisnya yang kita buat ini. Caranya mudah, tinggal kalian centang saja ini, centangnya dihilangin. Otomatis gambar yang kalian istilahnya jiplak itu akan kelihatan sampai mananya dan hasilnya seperti apa, begitu ya. Ya, ini sampai sini. Lalu kita centang lagi untuk melanjutkan. Begitu. Jadi sampai di mananya bisa dicek, dan misal kurang seret bisa langsung dilihat, langsung dihapus, langsung dibenarkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah belajar desain atau apapun, kalau misal ada hal yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau semisal kurang jelas atau apanya, monggo silahkan ditanyakan di kolom komentar. Gak apa-apa. Jadi sama-sama masih belajar, gak apa-apa selama masih belajar itu wajar. Dan pada saat belajar itu nggak usah terlalu menuntut hasil yang perfect untuk diri sendiri, tapi yang penting hasilnya dulu. Yang penting bisa. Untuk hasilnya lebih baik itu butuh proses, nggak instan gitu loh. Nikmatin aja pokoknya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk kali ini itu kan caranya kan cuma seperti ini ya. Jadi saya akan percepat biar mempersingkat waktu. Teman-teman nanti pasti bisa kok. Oke, langsung saja kita percepat ya nanti ya. Oh iya, bagi teman-teman yang sekiranya misal belum rapi, dihapus gini caranya, di eraser ya. Dihapus, lalu dibuat garis lagi biar hasilnya itu maksimal. Nggak aneh gitu loh. Kalau yang masih ada yang putus, sekiranya masih putus, disambung. Kalau kayak gini ya, misalnya ini sambung garis lagi aja nggak apa-apa.
seperti itu. Nah ini misal, ini kok aneh, dihapus, disesuaikan. Nah seperti itu. Ini kok aneh, hapus, sesuaikan. Tapi dalam proses belajar sih nggak apa-apa sih, wajar, hal yang wajar. Oh iya, untuk ini, untuk objek-objek yang misal serasa ada di opsi, ada di opsi tools, kalian lebih baik menggunakan itu biar mempercepat selesainya, gitu ya. Jadi pokoknya ngulik, diutak-atik pokoknya, biar mempersingkat waktu dan lebih efektif dan rapi. Seperti itu ya. Jadi pergunakan bantuan-bantuan yang sudah disediakan atau opsi-opsi yang disediakan oleh Paint.net ini. Nah, pada bagian roda, ini kan bentuknya kan lingkaran ya, dan setengah lingkaran. Caranya itu seperti ini. Kalian pilih opsi lingkaran, lalu kalian klik di sini aja, di salah satu bagian luarnya. Misal dari kiri sini ya. Dipencet spasi, dan diklik. Dan kalian menyesuaikan aja yang serasa kalian cukup itu di mana. Misal di sini. Ya udah dilepas ini. Jadi tipsnya itu shift selalu ditekan, lalu pas ngelepas dahulukan lepas mouse, jangan lepas shiftnya dulu. Oke. Kalau mouse-nya sudah dilepas, lalu boleh lepas yang shift. Seperti itu. Ini yang lengkungan pertama ya. Lengkungan pertama. Lengkungan yang kedua juga seperti itu caranya. Jadi ini kan lengkungan yang kedua ini. Nah, diklik saja di sini terus, lalu sesuaikan. Kalau serasa ini kan seperti ini kan kurang pas. Nah, berarti ini terlalu melebar ke kiri, jadi ke kanan dikit. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Dan gambar yang akan dihasilkan akan menjadi seperti ini. Lalu untuk sisanya yang setengah ini, kan kita hanya membutuhkan separuh saja. Berarti kita akan menghapus dari sini. Dari sini kita hapus. Ini kita hapus. Kita pilih eraser. Kita perbesar. Lalu kita hapus pada bagian ini. Hapus. Pokoknya sampai bersih. Oke. Setelah itu yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan garis saja di sini. Seperti ini. Oh ya, jangan lupa kembalikan ukuran garisnya ya. Di ukuran 7. Ukuran 4. Sorry. Seperti ini. Tinggal dikebawahkan ya kan. Cus. Akan menjadi hasilnya seperti ini. Seperti itu. Dan untuk roda belakang juga seperti itu caranya. Hasilnya setengah lingkaran lagi. Untuk lingkaran luar, lalu lingkaran dalam,
Setelah itu hapus tengah. Hapus. Kalau sudah dihapus seperti yang tadi, dikembalikan dulu ke ukuran 4, lalu tarik garis. Ini juga tarik. Jadi toh. Nah, setelah itu kita membuat roda. Rodanya itu kan gampang. Tinggal kita pilih ini. Dan jangan lupa untuk membentuk yang proporsi itu harus shift selalu di bawah. Selalu dipencet. Jangan lupa shiftnya. Nah, jadi bisa lingkaran sempurna seperti ini. Proporsi. Kan enak jadinya. Enggak pating pecotot. Ini pating pecotot itu seperti ini. Misal buat bunder, buat lingkaran. Ini seperti ini kan kurang. Lalu kalau pencet shift, otomatis dia akan ukurannya akan menyesuaikan proporsinya bagaimana. Seperti itu ya. Shift lagi. Pokoknya intinya lepaskan mouse dulu lalu dilepasin shiftnya. Jangan shiftnya dulu lalu mouse-nya. Klikannya itu loh. You're insane, but I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Cause together we're better off, and we can. Better off, better off. Better off. I am crooked, you're clean cuts. I'm wide-eyed, your eyes are shut. If I'm knocked out, I'll go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the road. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Cause together we're better off, and we can.
Setelah ini sudah mulai terbentuk, jangan lupa rapikan garis-garis yang serasa belum nyambung atau belum terhubung, dan benarkan garis-garis yang semisal kurang enak dilihat. Nah, ada seperti ini, dihapus. Oke, setelah ini sudah jadi semua, ini kan udah jadi, tinggal mewarnai saja, ya toh, tinggal mewarnai yang sekiranya ingin diwarnai, seperti halnya dengan kaca, lalu selendang, lampu, seperti itu. Jadi kita buat layar baru. Layar baru ini layar 3 kan, tadi kan layar ini layar 1, ini layar 2, layar 3. Layar 3 ini dinamain aja warna, atau pokoknya sembarang lah, biar kalian bisa membedakan mana yang diwarna dan mana yang enggak. Oke, langsung saja kita mewarnai, dan kita itu mewarnai pada bagian layar yang outline ya, pada bagian outline, di outline ini. Jadi misal ini tak kasih warna hitam pada bagian ini toh, hitam, klik. Nah, kalau diwarnai ada putih-putihnya seperti ini, berarti di bagian toleransi atau apalah itu diperbesar, sehingga warna putih itu tidak kelihatan gitu loh. Tapi jangan terlalu berlebihan, kalau berlebihan akan menghasilkan yang seperti ini, akan ngeblok semuanya. Jadi secukupnya, nambahnya dikit-dikit gak apa-apa. Nah, gitu ya. Terus kita warnai. Warnai. Pokoknya semua warnain. Terus kita tambah garis. Ini biasanya hitam di sini. Untuk bagian lampu nanti bisa dikreasikan kalian seperti apa.
Tapi untuk ini biarin putih saja. Untuk roda kita kasih hitam, roda kita hitamin. Ini mungkin hitam aja ya. Jangan. Mungkin lebih ke abu-abu. Oh ya, untuk warna kan pakai yang paint bucket ini ya. Jadi pakai logo apa sih ini? Kaleng numplek gitu. Yang kaleng isinya cat numplek. Nah itu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja. Nah kalau misal ininya hilang, warnanya itu hilang, kalian nggak usah panik. Kalian tinggal cari aja di Windows, lalu color lah. Nah di sini akan memperlihatkan warna-warna. Di sini warna-warnanya, tinggal kalian pilih saja. Kalau ingin lebih detailnya di more, ini kan enak, mau lebih terang atau lebih gelap gitu. Warna apapun juga gitu, lebih terang atau lebih gelap, lebih padat apa lebih pucat gitu ya. Kita pilih warna ini aja untuk bagian kacanya, biar bisa membedakan mana kaca dan mana penyekat. Kurang gelap sih kayaknya. Caranya menghapus itu Ctrl Z. Jadi bisa menghapus semuanya. Yang tadi sudah kelewatan misalnya. Gini terlalu gelap ya. Oke, padang ke sidik. Gak apa-apa lah. Seperti ini. Dus. Lalu pada bagian ini hitam lagi, kita hitamkan lagi, lalu klik. Nah, oh ya, fungsinya color picture ini untuk mengambil warna ya teman-teman. Jadi kalau warna misal teman-teman mempercepat warnanya tadi apa, kan ini kan warna custom yang tadi nih, yang hitamnya, yang hitam berapa persen sih, katakanlah 90%, 85% lah. Ini di color picture aja, diklik. Jadi kalian ngeklik ini, lalu ngeklik warnanya. Otomatis di sini akan berubah sesuai dengan warna yang kalian ambil. Seperti itu. Nah, klik aja. Di sini biasanya warna lampu. Oranye. Untuk warna selendang biasanya itu warna abu-abu ya, abu-abu sih. Abu-abu bisa dipilih di sini ya, warna putih lalu diturunkan ke hitam. Langsung saja bisa di situ. Klik. Otomatis akan abu-abu dan di sini itu merah. Lampu belakang ini. Apalagi untuk lampu lampu ini juga merah. Lampu bawah juga merah. Nah, pewarnaannya simple seperti itu. Untuk detailing, kalian nanti bisa menyesuaikan sendiri aja. Misal nanti di sini ditambahin garis gelap terang biar lebih menarik atau lebih bagus gitu ya. Jadi nanti bisa kalian kembangkan sendiri-sendiri dari belajar yang sudah diresapi tadi.
Oke, lalu selanjutnya ini kan sudah selesai, kita anggap saja sudah selesai untuk bagian modelnya, bagian base-nya. Kita save as, kita masukkan ke, kita buat file baru aja. Apa ya, kita namain JetBus. Di sini opsinya itu tipe PineNet. Kita save. Kita save as lagi. Kita pilih tipe yang bitmap. Bitmap BMP ini. Lalu kita save. Klik. Oke, di sini akan menampakkan hasilnya. Lalu oke saja. Nah, setelah itu kita cek. Kita cek khusus. Nah, ini gambar yang dihasilkan dari PineNet tadi. Seperti itu ya. Jadi ini untuk video part ini kita berfokus ke di sini dulu. Dan yang part 2 itu bagaimana kita membuat corak dan bagaimana kita akan menempelkan. Untuk membuat coraknya itu nanti kita bisa buat di PineNet, dan menempelnya itu nanti ada di Photoshop. Jadi nanti memakai dua aplikasi. Yang part 2 itu, jadi PineNet dan Photoshop. Oke, teman-teman. Oh ya, untuk bahan-bahannya akan saya share di link deskripsi. Jadi nanti kalian bisa download di situ. Jangan lupa komen, like ya. Jadi kalau ada kekurangan silahkan komen, kurangnya bagaimana atau apalah gitu, silahkan dikomen. Dan lalu apalagi ya? Ya udah, itu aja. Sekian dan sampai jumpa di part 2. Terima kasih.